Ya, selamat pagi teman-teman, selamat pagi guys. Hai teman-teman, jadi ini adalah hari kedua conference dan pasti hari ini bakal seru banget. Jadi teman-teman tetap stay tune ya. Kita lihat keseruan apa yang ada di hari ini. Iya, jadi ini suasana pagi hari di SRT Amanat Agung teman-teman. Di hari yang kedua kita bakalan mulai sesi lebih pagi, mulai conference jam 9. Jadi ini suasana paginya, cuaca hari ini oke banget. Dan ya, kita lihat serunya hari ini. Takutkan belantara, jauhkanlah aku dari segala kenyamanan dunia. Utus aku bahkan kepada kematian, jika itu demi melayani engkau. Perbedaan bahasa dan keganasan suku-suku India menjadi tantangan terbesarnya untuk memberitakan Injil. Ketika ku pandang dunia ini, tak ingin jadi bagiannya, tapi Tuhan letakkanku di sini. Jadi bikin pergerakan itu tetap ada nih. Jadi berdoa mulai sama teman-teman sekalian, apa yang akan terjadi di gereja, di komunitas, di negara dan bangsa kita jika anak muda Kristen bersatu dan memimpin suatu kegerakan yang besar dengan passion yang besar untuk mengabarkan Injil. Saya yakin sesi ini telah memberkati teman-teman sekalian. Akhirnya sampai juga di elective session, di mana saya akan berbagi tentang passion saya, tentang cerita hidup saya teman-teman. Dan ini sudah pada berada di ruang Zoom. Dr. Johannes Lemena adalah putra Maluku Kristen yang berpengaruh di Indonesia. Kita bahas soal Johannes Lemena, dan ini tokoh yang saya suka sekali. Orang Kristen yang bersumbangsi pada negara, menjadi saksi Kristus melalui apa yang dia bisa lakukan. Passionnya bagi Indonesia sama sekali tidak sederhana. Lemena memiliki visi dan hasrat yang berapi-api, mendorong kaum muda Kristen untuk berkontribusi dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Setelah game ini saya akan sharing, dan ya semoga teman-teman bisa diberkati. Hopefully. Yang saat ini melayani sebagai youth pastor di Gereja Kristen Jakarta Jemaat Season City. Penulis aktif di blog Tribut Rukun ini telah menerbitkan 2 buku populer Kristen, yakni Indah Tapi Tak Muda dan Indah Tapi Tak Murahan. Jevin Senge juga suka membuat konten-konten penginjilan di sosial medianya yang dinamakan Gospel 1 Minute. Selain itu, ia juga gemar membuat lagu-lagu rap bertemakan pengajaran-pengajaran Kristen. So, bagaimana ia menghidupi passionnya dalam melayani kaum muda di masa sekarang? Saya buat lagu rap, saya buat renungan 1 menit di Instagram, dan saya percaya bahwa mereka buka itu di kamar mereka, mereka buka itu di perjalanan mereka menuju kantor. Sekalipun tidak dibayar, sekalipun viewer saya mungkin sedikit, follower saya juga sedikit, tapi it's not about followers, it's not about how many likes that saya dapat. Tapi ini bagaimana saya memberitakan Injil kepada mereka. Ketika saya mengerti bahwa Allah mendesain hidup saya secara baik, saya percaya bahwa Tuhan punya rancangan yang baik yang dia ingin saya kerjakan bagi dia. Lalu ketika saya berjumpa dengan apa yang menjadi desire atau passion saya, kerinduan terdalam Allah melalui hidup saya yang saya rasakan melalui perjalanan melihat pelayanan, kegelisahan, kemirisan, belas kasih kepada anak-anak muda, akhirnya itu membuat saya menjumpai bahwa ya, saya harus melakukan sesuatu untuk anak-anak muda.
Dan yang ketiga, saudara, ketika melihat desain dan desire yang sungguh jelas itu, akhirnya saya mengerti bagaimana saya harus menjawab pertanyaan tujuan hidup saya selama ini di dunia, yaitu menjadi berkat, saluran berkat seluas-luasnya bagi kaum muda untuk menemukan kebenaran di dalam Tuhan Yesus. Bagaimana supaya kita bisa menemukan passion kita? Bagaimana kita bisa menemukan tujuan besar yang Allah sedang rancangkan bagi hidup kita? Yang pertama adalah temukanlah desain Allah atas dirimu. Yang kedua, temukanlah desire, kerinduan Allah yang besar dalam dirimu, yang berkembang melalui hal-hal yang menggelisahkanmu untuk melakukan sesuatu. Dan yang ketiga, ketika kamu sudah menemukan desain, menemukan desire atau passion, kita akan menemukan destiny yang besar yang sudah Allah desain sejak awal ketika Dia merancangkan hidup kita. Sehingga berdasarkan desain Allah atas hidup kita dan desain Allah dalam hati kita, kita akan tahu apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Hai teman-teman, saya baru saja menyelesaikan sesi elektif saya. Aduh, bersyukur banget tadi bisa sampaikan sharing passion saya, dan semoga itu jadi berkat tadi, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Waktunya singkat sekali tadi, sebenarnya pengen gali lagi, pengen lebih banyak ngobrol lagi, pengen lebih banyak cerita lagi. Terbatas waktu lah ya. Setelah ini bakal lanjut sesi talk show, akan ngobrol bersama dengan 3 orang narasumber lain tentang passion dan bagaimana itu bekerja di dalam diri anak-anak muda. In Zoom Spotlight, bintang tamu kita, Yesua Abraham. Halo semuanya, shalom. Shalom. Halo bro Yesua. Halo, shalom bro. Weh, seneng banget bisa bersumpah nih di Zoom. Nah, itu dari keadaan, dari pengalaman, dari momentum yang Kak Renaldo sendiri alami ya dalam pengalaman. Betul. Oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Nyawaku atau Yesus. Ya. Maka semua hal lain yang engkau dan saya miliki dalam hidup akan tertata pada tempatnya. Tubuh kita merekam penggunaan waktu yang kita pakai dengan cinta dan hasrat yang kita curahkan tanpa henti kepada suatu arah yang sedang kita tuju. Jika saat ini kita melihat tangan kita, kepada apa tangan kita ini dicurahkan? Yang Tuhan panggil jadi hamba Tuhan kedua. Pegang hidup mereka Tuhan. Kalau mereka melewati proses dan juga boleh dididik jadi hamba Tuhan yang baik. Kita mau memberikan persembahan kita, bukan hanya uang kita saja, di seluruh hidup kita serahkan kepadanya. Dengan pujian ini, sampai ku kembangkan alasanku berikan ku tak ada sembuh, serahkan kepadamu. Ku mau sampai mimpi, satu hanya satu. Harapkan padamu,
suatu ajang pertemuan youth worker dan youth pastor dengan tema Urban Youth Ministry Julid 2023 tahun depan. Juga orang-orang muda yang hebat yang sudah membagi cerita hebat kepada kita. Ada Kak Priska Papilaya, Kak Prita Damani, Bung Renaldo Ginting, Kak Jevin Senge. Wow. Masing-masing bagian itu sudah mengerjakan yang terbaik gitu ya, dan saya bangga untuk kita semuanya. Dan terima kasih juga untuk Bu Asri yang sudah membina kita dalam YSC Figura ini. Baik, silakan semuanya bisa memanggil satu sama lain, berkenalan. Kami akan tetap membuka ruang chat ini.